Bayangin deh, ekonomi dunia lagi di ujung tanduk, dan satu-satunya harapan ada di tangan dua negara yang, ya udah jadi musuh bebuyutan dari dulu. Yuk kita bedah bareng pertemuan super penting yang penuh intrik ini, yang taruhannya bukan main-main, nasib kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang, beneran bisa nih Amerika Serikat sama Iran yang udah puluhan tahun saling benci, tiba-tiba damai? Apalagi ini demi menyelamatkan ekonomi global? Taruhannya gede banget loh, karena apapun keputusan mereka, itu bisa langsung ngaruh ke kita semua. Oke, jadi lokasinya di mana? Di Islamabad, Pakistan. Tanggalnya 11 April 2026. Tempat ini sengaja dipilih karena netral dan jadi saksi bisu dari sebuah upaya perdamaian yang kalau berhasil bisa mengubah arah sejarah dunia modern. Oke, bagian pertama. Kita kenalan dulu yuk sama siapa aja sih yang ada di meja perundingan itu dan apa maunya mereka. Soalnya dalam negosiasi kayak gini, semua orang pasti punya agenda sendiri-sendiri kan? Nah, lihat nih. Di satu sisi, ada tim dari Amerika Serikat, dipimpin sih sama Wapres JD Vance, tapi ada juga nama-nama kuat kayak Jared Kushner dan Steve Witkoff. Terus di seberangnya ada Iran, ngirim negosiator jagonya, Ketua Parlemen Ghalibaf. Nah, yang jadi penengahnya itu PM Pakistan, Shehbaz Sharif. Nah, ini dia nih biang keroknya. Belum juga ngobrol, dua-duanya udah pasang syarat yang susah banget. Amerika maunya cuma satu. Selat Hormuz harus dibuka lagi, sekarang juga. Soalnya ini jalur minyak dunia yang vital banget. Tapi Iran gak mau kalah, mereka punya dua syarat. Satu, perang di Lebanon harus berhenti. Dua, balikin aset negara mereka yang selama ini dibukukan AS. Wah, udah langsung mentok dari awal kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini penting banget, karena ada satu kejadian besar tepat sebelum mereka ketemu yang bikin semuanya jadi kacau balau. Yup, kita ngomongin soal Lebanon. Coba dia perhatiin timeline ini. Tanggal 6 April, AS sama Iran setuju gencatan senjata selama 2 minggu. Kelihatannya bagus kan? Baru aja 1 hari, tanggal 7 April, Israel, yang notabene sekutu dekatnya Amerika, malah nyerang Lebanon besar-besaran. Ini kan kayak nusuk dari belakang. Jelas banget ini bikin posisi Iran jadi serba salah. Terus apa coba alasannya Amerika sama Israel? Mereka bilang, loh kan di perjanjiannya nggak disebutin soal Lebanon. Cuma gitu doang, alasan teknis yang dampaknya ya ampun kemanusiaan banget. Oke, sekarang kita coba intip sedikit ke balik layar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita coba dengerin analisis para ahli, buat ngerti apa motivasi asli mereka dan siapa yang sebenarnya megang kendali. Menurut analis Suzy Sudarman, ini poin kuncinya. Donald Trump itu sebenarnya kepepet. Dia nggak punya pilihan lain. Tekanan buat dia itu bukan dari Iran, tapi dari ancaman depresi ekonomi global yang bisa lebih parah dari tahun 1929. Katanya sih, telepon di Gedung Putih itu nggak berhenti bunyi. Isinya para pemimpin dunia yang minta perang ini dihentikan, sekarang juga. Dan ceritanya makin rumit lagi nih. Ternyata di dalam tim negosiasi Amerika sendiri, mereka pecah kongsi. Ada dua kubu yang agendanya beda banget. Jadi di kubu pertama ada Wapres JD Vance. Dia ini dianggap yang moderat, yang pengen cari jalan tengah. Nah di kubu kedua, ini nih yang menarik. Ada Jared Kushner sama Steve Witkoff. Analis Suzy Sudarman bahkan sampai bilang mereka ini aset Zionis. Maksudnya agenda mereka itu diduga nggak sejalan sama kemauan Trump buat nyudahin perang. Ujung-ujungnya, semua keributan ini sebenarnya balik lagi ke tekanan pribadi dan politik yang dialami para pemimpinnya. Terutama satu orang yang bahkan nggak ada di ruangan perundingan itu. Suzy Sudarman lagi-lagi ngasih analisis yang tajam banget nih. Dia bilang Amerika Serikat belum pernah seceroboh ini karena didikte oleh Netanyahu. Wow, jadi menurut dia, semua langkah Amerika yang kelihatan aneh ini sebenarnya cuma nurutin maunya PM Israel, Benjamin Netanyahu. Terus kenapa Netanyahu begitu? Para analis bilang dia ini lagi berjuang buat karir politiknya sendiri. Di Israel dia lagi ngadepin pemilu yang berat, plus ada kasus korupsi yang ngejar-ngejar dia. Jadi, bikin konflik di luar negeri itu bisa jadi cara buat ngalihin perhatian orang di dalam negeri dan ngelamatin posisinya. Oke, dengan semua drama ini, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampaknya buat dunia? Dan ada faktor apa lagi yang belum kita bahas? 47 tahun. Coba deh bayangin, selama itu sejak revolusi tahun 1979, aset negara Iran dibekuin sama Amerika.
Jadi, waktu Iran minta asetnya dibalikin, ini bukan cuma soal duit loh, ini soal luka batin selama hampir setengah abad kena sanksi dan tekanan ekonomi. Jadi, apa sih yang paling bikin perundingan ini harus terjadi? Nah, lihat aja diagram ini. Jelas banget kan? Separuhnya, 50% itu karena ancaman ekonomi global. Sisanya baru deh soal politik dalam negeri masing-masing sama kebutuhan buat bikin kawasan itu stabil lagi. Oh iya, jangan lupa juga ada pemain lain yang nggak kelihatan di meja. Ada Tiongkok yang kabarnya juga ikut nyolek Iran biar mau ngobrol. Terus ada Pakistan yang jadi penengah. Peran Pakistan ini penting, soalnya mereka punya senjata nuklir. Jadi ini nambah lagi satu lapis kerumitan di atas semua drama yang udah ada. Nah, jadi kita sampai di pertanyaan terakhir. Waktu mereka semua ngobrol di balik pintu tertutup itu, seluruh dunia lagi nahan napas. Apakah bakal ada kesepakatan yang masuk akal? Atau jangan-jangan nasib ekonomi kita semua ini cuma jadi taruhan buat satu orang yang lagi mati-matian mempertahankan kekuasaannya?